Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami Bapak Ibu Laman Berita ASN, media berbagi serta sharing berbagai hal yang berkaitan dengan dunia ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, amin. Nah baiklah Bapak Ibu, adapun update informasi kali ini yang dapat kami sampaikan yaitu berkaitan dengan sektor penting yang masih menjadi prioritas penerimaan ASN dari 2023 ini sampai dengan 2030, yaitu tuntaskan masalah non ASN ya. Kemenpan RB menyebut dua kategori yang terus direkrut selama 2023 sampai dengan 2030. Berikut informasi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel Laman Berita ASN. Tuntaskan masalah non-ASN, Kemenpan RB sebut dua kategori yang akan terus direkrut selama 2023 sampai dengan 2030. Dikutip dari beritasoloraya.com, permasalahan tenaga non-ASN atau honorer masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah masih berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah honorer sekaligus memenuhi kebutuhan ASN melalui seleksi CPNS dan P3K. Menjelang pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2023 ini ya, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja pada 24 Mei 2023 lalu bersama beberapa kementerian untuk memastikan kesiapan menjelang seleksi calon ASN tahun 2023 ini. Dalam rapat kerja tersebut, Kemenpan RB memaparkan arah kebijakan penyelesaian masalah honorer atau non-ASN serta pemenuhan ASN di tahun 2023 hingga 2030. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemenpan RB yang diwakili oleh Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur, menuturkan bahwa ada dua kategori atau sektor yang akan terus direkrut pada seleksi CASN tahun 2023 hingga 2030 maksudnya. Sebelumnya Alex memaparkan bahwa dalam hal rekrutmen ASN, pemerintah masih dihadapkan pada masalah perekrutan tenaga non-ASN atau honorer. Belum lagi kita punya persoalan tenaga non-ASN yang dari tahun 2005 kita coba selesaikan sampai hari ini. Komitmen penyelesaian itu setiap tahun kita upayakan bersama-sama, tetapi faktanya bukannya makin selesai, masalahnya malah makin besar, terang Alex, dikutip beritasoloraya.com dari kanal YouTube DPR RI. Alex menuturkan bahwa saat ini berdasarkan SPTJM terdapat sebanyak 2.355.092 tenaga non-ASN yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, teknis, dan administrasi. Lebih dari 30% dari total tenaga honorer adalah tenaga pendidik. Dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN, Kemenpan RB menyebutkan bahwa pemerintah berpegang pada prinsip antara lain: 1. Menghindari PSK massal. 2. Tidak mengurangi pendapatan yang diterima non-ASN. 3. Menghindari pembengkakan anggaran. 4. Sesuai dengan regulasi yang ada. Prinsip-prinsip tersebut merupakan standar bagi pemerintah dalam menetapkan solusi penyelesaian non-ASN, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanyalah PNS dan P3K. Lebih lanjut, dalam upaya melaksanakan amanat undang-undang, Alex menyebutkan bahwa pihak Kemenpan RB telah menyiapkan rencana kebijakan pemenuhan ASN selama tahun 2023 hingga 2030. Jadi kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding atau panduan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Untuk itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pemenuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030. Karena kita akan menikmati bonus demografi sampai 2030 terangnya. Menurut Alex, prioritas Kemenpan RB dalam arahan kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023 sampai dengan 2030 adalah pemenuhan di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Untuk sektor pendidikan, ia menyebutkan bahwa akan ada upaya pemenuhan tenaga guru di Pemda, tenaga guru di pusat, serta tenaga dosen. Perekrutan tenaga kependidikan ini mengacu pada proyeksi kebutuhan dari Kemdikbud dan Kemenak. Sementara untuk sektor kesehatan, Kemenpan RB menyebutkan bahwa pemerintah akan merekrut tenaga kesehatan di Pemda maupun di instansi pusat. Jadi, yang boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan, katanya. Sementara itu, Alex menyebut bahwa untuk tenaga teknis fungsional lainnya dan tenaga teknis pelaksana akan dibatasi bahkan dihentikan perekrutannya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai sektor penting yang menjadi prioritas penerimaan ASN dari 2023 sampai dengan 2030, yaitu pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Di akhir video kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.